Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SQL for Life. Di sini saya Raffi, NRP 110. Saya Andika Nugrahanto, NRP 0031. Saya Nizar Meraldo, NRP 004. Dan saya Aristia Vika, NRP 0233. Nah, sekarang kami akan menjelaskan PDM dari Apotek Sukses Makmur kami. Ya, pertama di sini ada tabel pelanggan ya, bisa kita lihat di sini, di mana key-nya itu di KD pelanggan. Lalu atributnya ada juga terdapat nama pelanggan, alamat, kota, dan juga nomor telepon. Nah, di sini dihubungkan one to many dengan tabel penjualan, di mana primary key-nya nota, lalu ada juga tanggal nota dan juga kode pelanggan. Lalu penjualan detail akan dijelaskan oleh teman saya Andika. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tabel obatnya terlebih dahulu. Di tabel obat itu memiliki primary key berupa kode obat, kemudian ada atribut nama obat, jenis, satuan, harga beli, kode supplier, dan harga jualnya. Nah, tabel obat ini memiliki relasi one to many ke penjualan detail. Dan di tabel penjualan detail sendiri, ini terdapat nota, kode obat, dan jumlah. Sebenarnya penjualan detail ini merupakan sebuah entitas yang menghubungkan relasi many to many dari tabel penjualan ke tabel obat. Kemudian untuk tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aristia Vika. Ya, untuk tabel selanjutnya yaitu hubungan antara tabel obat dan pembelian detail yang dihubungkan dengan relasi one to many. Di tabel obat sendiri ada primary key kode obat dengan atribut kode obat, nama obat, jenis, satuan, harga beli, kode supplier, dan harga jual. Lalu untuk di tabel pembelian detail sendiri ada atribut nota, kode obat, dan jumlah. Lalu pembelian ke tabel pembelian detail dihubungkan one to many dengan di pembelian detail atributnya nota sebagai primary key, lalu ada tanggal nota dan kode supplier. Nah, pembelian ke tabel obat ini merupakan relasi many to many yang dihubungkan melalui penghubung pembelian detail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nizar. Ya, jadi saya menjelaskan entitas tabel supplier yang memiliki primary key kode supplier. Atribut lainnya adalah nama supplier, alamat, kota, dan telepon. Tabel supplier sendiri memiliki relasi terhadap pembelian dan tabel obat. Relasi antara tabel supplier ke pembelian adalah one to many, begitu juga tabel supplier ke tabel obat adalah one to many. Dan sekarang kami akan menjelaskan tentang form-form yang tersedia pada akses kami ini. Yang pertama adalah form untuk mengisi data supplier. Form data supplier ini digunakan jika kita ingin menambahkan list dari supplier yang tersedia. Untuk mengisi form ini pertama kita harus mengisi kode supplier, kemudian ada nama supplier, alamat supplier tersebut, dan kota asalnya, serta nomor teleponnya. Sekarang misalkan kita akan mengisi kode suppliernya IR. Kemudian nama suppliernya Ita Morai. Dan alamatnya di Mulyosari. Kotanya Surabaya. Dan teleponnya 08 sekian. Kemudian setelah mengisi form ini, kita bisa mengklik tombol simpan untuk menyimpan data ini sehingga tersimpan ke tabel data supplier. Dan bisa dilihat di tabel suppliernya bahwa telah tersimpan data IR di sini. Nah, dan selanjutnya tabel form data pelanggan akan dijelaskan teman saya Raffi. Ya, di sini ada form data pelanggan, bisa kita lihat terdapat KD pelanggan. Juga bisa kita input di sini nama pelanggan, alamat, kota, dan juga nomor teleponnya. Proses pengisiannya juga persis seperti tadi dan hasilnya akan dimunculkan pada tabel pelanggan. Seperti ini. Lalu form data obat dijelaskan oleh teman saya Nizar. Jadi pada data obat sama seperti dua form sebelumnya, kita masukkan kode obat, nama obat, jenisnya,
rank satuan, harga beli, kode suppliernya, dan harga jual. Ketika kita sudah mengisi form ini, maka akan langsung tersimpan di data tabel obat, bisa dilihat. Seperti ini penampilannya. Kemudian form selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vika. Selanjutnya yaitu transaksi pembelian. Di transaksi pembelian ini kita akan memasukkan kode supplier, nama supplier, tanggal dan nota pembelian, alamat. Nanti waktu kita mengisi kode supplier, otomatis akan keluar nama supplier, alamat, kota, dan telepon dari suppliernya. Lalu kita input nota, dan kita input obat yang akan kita beli. Yang otomatis nanti akan tersimpan ke tabel pembelian detail dan pembelian. Sama seperti transaksi pembelian, transaksi penjualan pun seperti itu. Kode pelanggan nanti otomatis akan keluar nama pelanggannya, lalu kita input nota dan tanggal, serta kode obat yang akan kita beli. Lalu nanti ada tombol simpan, dan otomatis akan keluar di penjualan detail, serta tabel penjualan. Selanjutnya. 3. Ya, sekarang kami akan menjelaskan mengenai query yang telah kami buat. Yang pertama yaitu query jumlah obat per jenis. Di query ini kami akan menampilkan jenis dari tabel obat, lalu kita menggunakan agregasi count untuk menghitung jenis tabel obat. Jadi kita itu ingin menampilkan jumlah obat per jenisnya, berdasarkan jenisnya. Lalu di group by berdasarkan jenis, dan di order by untuk jumlahnya berdasarkan jenisnya. Dan jika di run, maka outputnya seperti ini. Lalu untuk query jumlah stok akan dijelaskan oleh saudari Raffi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang query jumlah stok. Bisa kita lihat di sini di select kita menampilkan kode obat yang terdapat pada tabel obat. Lalu ditampilkan stok, di mana cara hitungnya adalah merupakan hasil pengurangan dari jumlah pembelian dikurangi dengan jumlah penjualan. Nah, from-nya di sini kita menghubungkan beberapa tabel seperti ini, seperti tabel obat dan juga pembelian detail. Lalu kita melakukan group by, di mana dikelompokkan berdasarkan kode obatnya. Seperti itu. Lalu kita run. Nah, bisa kita lihat di sini kode obat dan stok yang tersedia. Ya, selanjutnya untuk query keuntungan per individu akan dijelaskan oleh saudara Andika. Ya, jadi di query ini kita akan menampilkan berapa jumlah keuntungan yang didapatkan berdasarkan individu yang telah melakukan pembelian obat. Pertama-tama kita akan men-select nama pelanggan, kemudian kita juga menampilkan laba per customer yang dihitung menggunakan fungsi agregasi sum dari harga jual dikurangi harga beli, kemudian yang dikalikan dengan jumlah obat yang telah dibeli oleh konsumer tersebut. Itu di-select from dari pertama kita melakukan inner join tabel penjualan dengan penjualan detail, di mana yang notanya sama. Setelah itu tabel tadi di inner join lagi dengan tabel obat, di mana kode obatnya sama. Setelah itu tabel pelanggan dilakukan inner join juga dengan tabel yang sebelumnya telah di inner join-kan, di mana kode pelanggannya sama. Setelah itu dilakukan group by berdasarkan nama pelanggan. Setelah itu di order berdasarkan jumlah sumnya tadi secara descending. Setelah di run, maka akan keluar nama pelanggan serta laba yang telah didapatkan per customer. Selanjutnya, query keuntungan per obat dijelaskan oleh saudara Nisa. Ya, jadi untuk query keuntungan per obat sendiri, kita akan mengambil nama obat dan keuntungan dari harga jual dikurangi dari harga beli di tabel obat itu sendiri, kita munculkan sebagai keuntungan. Kita ambil datanya dari tabel obat, di mana diurutkan dari yang paling besar. Bisa di-run? Jadi itu hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Raffi. Nah, di sini
akan ditunjukkan query menunjukkan pembeli dengan alamat tertentu. Bisa kita lihat di sini select-nya menggunakan kode pelanggan dan juga nama pelanggan beserta alamatnya, di mana kita menggunakan tabel pelanggan. Nah, where di sini kita akan menunjukkan pelanggan yang beralamatkan Mulyosari atau pelanggan yang beralamatkan Pakuwon. Lalu diurutkan secara descendant. Hasilnya seperti ini. Ya. Selanjutnya untuk query obat sendiri. Query obat ini menampilkan semua atribut yang ada di tabel obat dan di tabel supplier. Jadi tabel supplier di inner join dengan tabel obat. Dan jika di run, maka hasilnya seperti ini. Jadi ada kode obat, nama obat, jenis satuan, harga beli, harga jual, beserta kode supplier, nama supplier, dan telepon yang didapat dari tabel supplier. Selanjutnya, query obat query obat dari supplier tertentu. Ini kita akan menunjukkan obat dari suppliernya, yaitu Kimia Farma. Pertama-tama kita melakukan select nama obat, nama supplier, dan harga belinya. Kemudian kita mengambil datanya dari tabel supplier yang di inner join-kan dengan tabel obat. Kemudian di mana kode suppliernya sama. Setelah itu kita mencari where di mana nama suppliernya itu merupakan Kimia Farma. Dan setelah di run, kita akan mengetahui obat apa saja yang dari supplier Kimia Farma. selanjutnya, Saudara Nizar. Baik, di sini kita akan melakukan query obat dengan harga yang di atas rata-rata. Untuk menampilkannya kita mengambil nama obat dari tabel obat dan harga beli dari tabel obat itu sendiri dengan data dari tabel obat. Di mana kondisinya kita menggunakan nested query, yaitu tabel obat yang lebih besar harganya dari rata-rata harga belinya yang sama-sama diambil dari tabel obat, diurutkan dengan nominal yang paling besar. Ya, ini hasilnya nama obat dan harga belinya yang di atas rata-rata. Kemudian query obat yang jarang terjual. Untuk di sini kita juga mengambil nama obat, penjualan detail jumlah, di mana datanya didapat dari tabel obat, inner join dengan penjualan detail, yang kode obatnya sama dengan penjualan detail, dengan kode obat di penjualan detail. Dengan menggunakan kondisi penjualan detailnya itu kurang dari menggunakan nested query, select rata-rata dari penjualan detail jumlahnya dari tabel data penjualan detail, dan kita urutkan berdasarkan yang paling besar atau descendant. Maka dapat dilihat di sini nama obat yang penjualnya jarang terjual dengan jumlah 1. Selanjutnya, Saudara Raffi maksudnya. Ya, sekarang saya akan jelaskan tentang query pelanggan yang belum membeli obat tertentu. Nah, bisa kita lihat di sini select-nya kita akan menampilkan nama pelanggan, alamat, telepon beserta kotanya. Lalu kita gabungkan beberapa tabel, yaitu tabel pelanggan, lalu digabungkan dengan tabel obat, lalu juga digabungkan dengan penjualan detail di mana notanya sama, lalu digabungkan juga dengan kode obat yang memiliki kode sama, dan juga kode pelanggan yang memiliki kode sama. Di mana nama obatnya tidak memiliki Oralit, di mana artinya pelanggannya belum membeli Oralit. Lalu dikelompokkan nama pelanggan, alamat, telepon beserta kotanya. Lalu hasilnya seperti ini. Selanjutnya, pembelian dengan tanggal tertentu. Di sini saya mengatur tanggal yaitu 9 Januari. Di sini saya mengambil dari tabel supplier, pembelian, tabel obat, dan pembelian detail. Nah, saya akan menampilkan pembelian tanggal nota dari tabel pembelian, kode supplier dari pembelian, nama supplier dari tabel supplier, kode obat dari pembelian detail, dan nama obat dari tabel obat.
Dan tabel-tabel tersebut dihubungkan dengan inner join, di mana pembelian tanggal notanya 9 Januari 2021 dan di order by berdasarkan nota pembelian dan kode obat pembelian. Dan jika di-run maka outputnya seperti ini. Lalu pengurutan Saudara Dika. Ya, dan query pengurutan tanggal nota pembelian ini digunakan untuk mengurutkan tanggal dari nota pembelian dari yang terbaru. Pertama-tama kita melakukan select terhadap tanggal nota, dan kode supplier dari tabel pembelian. Setelah itu kita mengurutkan order by tanggal nota secara descending, sehingga nota terbaru berada yang paling atas. Setelah di-run, akan muncul hasilnya seperti ini. Selanjutnya, query rata-rata jual obat. Dijelaskan oleh Saudara. Jadi pada query ini kita akan menampilkan rata-rata jual obat tablet. Dimana kita akan mengambil jenis dari obat tablet itu sendiri dengan rata-ratanya, yaitu menggunakan average harga jualnya sebagai harga jual. Jadi kita mengambil datanya itu dari tabel obat dan di grup by dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Bisa di-run. Yaitu hasilnya kapsul dengan harga rata-ratanya sekian dan sampai tablet dengan harga sekian. Selanjutnya ada query stok kurang dari rata-rata. Jadi di sini akan menampilkan kode obat, nama obat, dan stok yang kurang dari rata-rata stok semua obatnya. Di sini kita mengambil dari hasil query jumlah stok dan tabel obat, di mana akan menampilkan kode obat dari tabel obat, nama obat dari tabel obat, dan stok dari query jumlah stok tadi, di mana dihubungkan dengan inner join, dan kita akan mencari stok di query jumlah stok yang kurang dari rata-rata stok yang dari query jumlah stok. Dari query jumlah stok. Jadi ini pakai nested query dan di order by berdasarkan stoknya. Lalu di run, maka outputnya seperti ini. Dihasilkan output seperti ini. Selanjutnya, Saudara Raffi. Ya, di sini terdapat query stok lebih dari 10. Nah, kita menampilkan kode obat, nama obat, beserta stoknya. Di mana kita menghubungkan antara query jumlah stok dengan tabel obat, di mana memiliki kode obat yang sama. Lalu kita menggunakan where, di mana stok melebihi dari 10, lalu kita kelompokkan berdasarkan stoknya. Ya, bisa kita lihat di sini. Dan untuk query terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Dika. Query terakhir ini digunakan untuk menampilkan supplier mana yang kita paling sering membeli dari supplier tersebut. Pertama-tama kita melakukan select terhadap nama supplier, kemudian kita juga menggunakan fungsi agregasi sum terhadap jumlah di tabel pembelian detail sebagai pembelian. Itu kita memilih dari tabel. Pertama-tama kita melakukan inner join dari tabel pembelian dan pembelian detail berdasarkan notanya. Setelah itu melakukan inner join tabel obat dengan tabel sebelumnya, di mana kode obatnya sama. Setelah itu melakukan inner join lagi dengan tabel supplier, di mana yang kode suppliernya sama. Setelah itu juga mencari berdasarkan notanya yang sama. Setelah itu di group by berdasarkan nama supplier. Setelah di run, maka akan terlihat bahwa Kimia Farma paling sering terbeli. Sekian untuk query. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai report. Sebelumnya saya mau close all semua dulu biar. Ini merupakan report dari keuntungan per obat yang didapatkan. Jadi keuntungan yang harga jual dikurangi harga beli tadi. Lalu ada report mengenai
mengeluarkan obat-obat yang beli dari supplier kimia farma. Lalu report selanjutnya menampilkan pembelian pada tanggal 9 Januari 2021. Selanjutnya Saudara Raffi. Ya, gini pada report ini ditampilkan jumlah dari obat dari masing-masing jenisnya. Lalu report berikutnya ditampilkan kode obat beserta jumlah stok masing-masing. Lalu yang ini ditampilkan tabel di mana laba per customer beserta namanya. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya Dika. Lanjut. Bisa lanjut. Ya, kemudian report selanjutnya, report ini adalah report yang menunjukkan customer dengan alamat Mulyosari atau Pakuwon. Bentar, lanjut. Dan report yang ini adalah untuk menampilkan nama obat yang memiliki harga di atas rata-rata. Kemudian report ini sebenarnya digunakan untuk menampilkan nama pelanggan yang belum pernah membeli obat berjenis Oralit. Selanjutnya. Nah, kemudian report yang ini digunakan untuk mengurutkan tanggal nota pembelian. Dan report selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nizar. Jadi pada report ini menampilkan query dari rata-rata harga obat berjenisnya, di mana di sini menampilkan harga dan jenisnya. Pada report ini juga mengeluarkan stok dari rata-rata obat yang ada, di mana dia menunjukkan stok yang ada pada obat dan nama obatnya. Dan pada report ini menunjukkan stok obat yang lebih dari 10 dengan kode obat dan nama obatnya. Dan query supplier yang paling sering dibeli menunjukkan nama supplier obatnya dan banyak jumlah pembeliannya. Selanjutnya akan dijelaskan. Lalu report tabel obat ini merupakan report dari yang menampilkan kode obat dan nama supplier dari query tabel obat, dari query obat. Lalu report tabel obat jarang terjual dari query menampilkan obat yang jarang terjual. Jadi di sini menampilkan nama obat dan jumlahnya. Jumlah yang terbeli. Yang terjual maksud saya. Sekian untuk reportnya. Dan sekian penjelasan aplikasi Microsoft Access kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.